Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau. Bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ. Hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pakai nunggu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja malas sholat lah, bocah ngapa ya. Udah tua bolong-bolong puasanya lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja hura-hura lah, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja kayak bocah lah, bocah ngapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat anak Indonesia. Bersama kami dari Rumah Perlindungan Sosial Anak Bungai Negeri dalam acara Bincang-Bincang Santai. Ini untuk semua lapisan masyarakat di dalam anak-anak Indonesia, khususnya untuk anak-anak Kabupaten Rejang, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang Bapak Andan Wahyudi, sahabat anak Indonesia. Rumah Perlindungan Sosial Anak Bungai Negeri, Pak Ketua Kabupaten Rejang. Melihat mengenai permasalahan-permasalahan konflik yang ada dengan permasalahan anak di Kabupaten Rejang khususnya ya. Kayaknya nggak putus-putus kalau kita membicarakan. Sebenarnya permasalahannya bukan hanya di Rejang Lebong, di suatu tempat ada gitu ya. Cuma hanya kebenaran banyak di Rejang Lebong ini pemerhati sosial. Jadi karena melihat permasalahan-permasalahan anak dengan berbagai kluster, yang terutama di permasalahan sosial, kita pengen nih untuk Pak Yudi ya, karena Pak Yudi salah satu pemerhati anak yang dia dengan salah satu untuk anak yang tadi di sekolah daripada bermain-main yang tidak ini bakat minat diarahkan itu ke membuka salah satu rumah budaya. Jadi rumah budaya ini lengkap banget loh, ada untuk teater, ada tari semua ya Pak ya, di sana digabungkan Ya, karena namanya rumah kan lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak. Sebagai konflik permasalahan ini di Rejang Lebong, untuk Bapak sendiri melihat ini sehingga berhasil untuk meningkatkan sosialnya di wilayah bagaimana? Jadi kalau melihat itu kami berpikir begini, ada satu hal yang mungkin kita terlupakan. Semua stakeholder, kita semua lebih fokus pada solusi, tapi bukan pada akar. Nah, begitu juga dengan persoalan. Persoalan ini timbulnya karena kita selalu bicara solusi, tapi tidak pernah bicara akar persoalan. Kalau lagi mengambil sampel, ya seperti pohon. Jika kita menebang pohon tanpa mematikan akar, maka akan terus tumbuh. Tapi ketika yang kita potong adalah akar, maka persoalan selesai. Selama ini kan begitu. Kita sering terlupakan, kita sering terlewatkan, kita lengah. Bagian kita pikirkan adalah bagaimana persoalan ini bisa selesai. Ketika bicara solusi, ya kita selalu bicara cari solusi. Kalau menurut Bapak sendiri dalam konteks anak sendiri misalnya anak jalanan, kalau dalam perspektif Bapak sendiri, kira-kira akarnya di mana Pak menurut Bapak? Akar permasalahannya? Kalau bicara tentang akar permasalahan, semua ini ada beberapa sisi. Ada beberapa sisi, semua kalau kita bicara tentang pergaulan, ini sebagai ada juga bagian dari akar. Kita bicara tentang faktor ekonomi, itu juga bagian dari akar. Kita bicara tentang mindset, juga akan menjadi bagian dari akar. Seperti anak-anak jalanan yang hobi ngamen.
mereka berawal dari sebuah keinginan, dari sebuah konsep bahwa mereka senang nyanyi, senang ngumpul, senang untuk hiburan. Tetapi mereka tidak punya wadah, mereka tidak punya tempat. Tapi ketika wadah, tempat yang kita berikan kepada mereka, mereka hobi nyanyi dan sebagainya, maka persoalan ngamen mungkin akan berbeda di sini. Pemerintah dan kita semua masyarakat yang berkompeten, yang punya kualifikasi soal itu harus bersama-sama memberikan wadah bagi mereka agar mereka tidak seperti yang terjadi saat ini. Dari hobi nyanyi, hobi bermusik, kumpul-kumpul, kemudian perlu biaya yang berkumpul. Yang satu-satunya adalah bagaimana mendapatkan uang, bukan ngamen. Uang yang didapatkan hanya untuk digunakan pada saat mereka ngumpul. Belum tentu semuanya secara negatif begitu. Jadi bisa masalah permasalahan ketika anak-anak itu bisa jadi faktor dalam keluarga. Satu dalam keluarga yang kurang dari kelasnya dari keluarga, sehingga mereka jadi enjoy di luar sih kumpul ulang tahun ketimbang ke keluarga gitu. Itu bisa jadi permasalahan juga gitu ya. Kalau bicara tentang keluarga, kita tidak bisa menjudge setiap keluarga itu kurang perhatian. Tidak bisa. Tetapi faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan ini juga menjadi persoalan, menjadi tolak ukur. Bagaimana mereka bergaul, bagaimana kehidupan di rumah. Tapi bukan berarti kita menjudge bahwa di rumah tidak perhatian. Ada persentase yang mungkin kita perlu pikirkan, berapa persen persoalan ini berawal dari keluarga. Karena kenapa? Yang kami perhatikan dan pernah kami temui juga, mereka bukan faktor ekonomi, mereka bukan faktor keluarga. Ketika ditanyakan bagaimana kehidupan keluarga, mereka nyaman, mereka senang, dan mereka tidak pernah tidur di tempat orang lain. Artinya ketika mereka sudah berinteraksi dengan kawan-kawan, mereka balik ke rumah. Mereka balik ke rumah ketika ditanyakan apa yang menjadi persoalan. Sekali lagi mereka sampaikan bahwa kami tidak pernah dapat kesempatan untuk melepaskan apa yang menjadi keinginan. Kita sebagai orang tua bukan mengarahkan, tapi mensupport apa yang mereka inginkan selagi pada tahapan-tahapan atau dalam koridor yang baik. Ketika kita mengarahkan, belum tentu arahan kita akan diinginkan oleh anak-anak, sehingga kadang-kadang mereka keluar untuk melepaskan beban. Itu karena ketika bicara faktor ekonomi, saya pernah ketemu juga anak-anak jalanan yang ngumpul, tapi ketika bicara tentang ekonomi keluarga, mereka pada posisi menengah ke atas. Di rumah apa yang mereka inginkan bisa didapatkan, tapi ketika di luar, kenapa mereka itu? Karena asyik bergabung dengan kawan-kawan. Awalnya mereka tidak pernah berpikirkan, tapi karena faktor tidak enak, segan dan sebagainya, yuk ikut-ikutan. Berawal dari ikut-ikutan menjadi hobi. Apakah ini sebagai salah satu alasan dari begini nih, dengan mendirikan rumah budaya Jalawari Kencana? Awalnya kan saya mendirikan rumah budaya Jalawari itu tidak berpikir sejauh itu. Jujur, saya berpikir bahwa bagaimana kami melampiaskan hobi kami di seni pada satu wadah. Tapi ada masukan dari yang lain-lain, kenapa kita tidak membuat satu rumah budaya? Awalnya saya ingin bikin sanggar, tapi kenapa tidak bikin satu rumah budaya? Apa fungsi rumah? Kita sudah paham, semua ada di dalam rumah. Ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat tidur dan sebagainya ada dalam rumah. Tinggal sekarang pertanyaannya, yang kita butuhkan apa? Kita butuh menerima tamu, ya kita di ruang tamu. Kita butuh tidur, istirahat, ya kita di kamar tidur.
Sehingga makanya akhirnya kami bersepakat ya kita berikan wadah, kita berikan kesempatan bagi anak-anak yang pengen untuk melampiaskan semangat atau nafsu mereka terhadap bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang seni dan budaya, jadi satu rumah. Kalau lihat seperti itu man, pas nanti Rumah Perlindungan Sosial Anak dengan klaster KMPK, yaitu bisa bertemu dengan anak yang kita gali, kita kerjasama dengan Ya, kan positif. Jadi kefungsian sosial anak di masyarakat bisa dikembalikan dengan keterampilan yang ada. Kalau kita bahas tentang akar tadi, biasanya itu banyak sekali akar permasalahan anak yang menyebabkan anak ini timbul permasalahan sosial. Mendengar sebuah pakar mengatakan kalau anak-anak itu sebenarnya memang lebih suka dengar suara bapak ketimbang suara ibu, karena kalau suara bapak kan arahnya bass, bariton, tenor gitu. Kalau ibu alto, menurut saya itu seperti katanya kalau ibu bicara itu seperti biola. Mungkin lebih ke arah sananya. Kalau masalah respect, masalah menghargai, menghormati, kami kira sama lah. Kalau tua bapak, Contoh, anak lebih berani loh minta uang sama ibu. Bapak, tapi yang paling gede ngasih nih biasa sama bapak. Yang diselipin yang paling dalam ya. Kayaknya kita malam hari ini pas sekali man ya. Luar biasa sekali Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunda Negeri malam hari ini dengan narasumber yang luar biasa sekali. Karena memang permasalahan mendidik anak, masa sekarang itu memang permasalahan sangat kompleks sekali, dan itu memang butuh kerjasama semua pihak, dan tidak hanya cukup dengan RPSA Bungai Negeri ya, nah. Harus bekerjasama dengan Jalawari Wijana. Iya, harus juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga. Juga pemberdayaan perempuan. Iya. Apakah mungkin dari olahraga juga merupakan bagian untuk sebuah solusi? Tapi sebuah solusi untuk menyelesaikan akar permasalahan. Karena kan tidak semua anak yang hobi dalam bidang seni. Bagaimana Bung Yudi? Karena beliau juga satunya sebagai Ketua Penirjang Lebong yang mengawaki untuk olahraga prestasi. Ya, kalau bicara seperti itu, memang dari semua sisi bisa dikatakan juga dari sisi olahraga. Tetapi sekali lagi saya katakan ketika kita bicara kesempatan, ketika kita bicara wadah, ini kan nggak bisa langsung serta-merta jadi. Jadi ada proses yang harus mereka lalui ketika mereka ingin jadi. Banyak kalau di olahraga ini kan ketika bicara tentang olahraga sama halnya tidak kita bicara tentang seni budaya. Ketika mereka lagi panas-panasnya berkecimpung di bidang mereka, di dunia mereka, maka mereka akan lupakan yang lain. Tapi apakah setiap hari mereka akan olahraga? Apakah setiap hari mereka akan bermain musik? Apakah setiap hari mereka akan menari? Belum tentu. Tetapi ini olahraga, musik dan sebagainya adalah faktor pendukung untuk memutus mata rantai dari apa yang kita khawatirkan dan apa yang terjadi selama ini. Saya pikir begitu. Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunda Negeri bincang santai pada malam hari ini. Luar biasa, sangat santai, tapi topiknya memang senang dan narasumber kita malam hari ini luar biasa sekali Fahri. Iya. Saya terkadang Fahri, terkadang Rusman. Rusman Fahri. Kita langsung saja melihat tadi kalau membahas masalah permasalahan konflik sosial anak, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bermasalah dengan sosial di masyarakat. Kayaknya kita nggak akan ada solusinya ya, untuk malam hari ini. Kayaknya kita harus dapat 3 nih. Bahkan Pak Dinas ya. Bang dan Pak Yudi dari Indonesia. Untuk masalah kita sepakat nih bahwa permasalahan adalah permasalahan kompleks anak dengan permasalahan sosial itu yang terlebih dahulu juga asasnya akar permasalahan. Akar permasalahan. Dari permasalahan yang ada pada anak itu sendiri. Nah dari permasalahan ini lagi ke permasalahan lagi akar lagi nih Pak Yudi dilanjutkan. Kita tarik kesimpulan dari yang kita bicarakan pada malam ini. Itu permasalahan akar dari permasalahan sosial. Ya, kalau kami melihat begini, artinya harus ada kajian mendalam. Kajian
mendalam dan mungkin juga agak repot survei dan sebagainya melihat untuk tahu akar permasalahan. Kita tidak bisa menduga-duga. Kadang-kadang kalau kita menduga-duga bisa saja salah. Ketika kita tanya dengan anak-anak jalanan, jika ditanyakan dengan beberapa orang dan satu kesempatan sama, saya yakin dan percaya 80-90% jawaban mereka